Aziza Salsa, kemudian juga ada Mbak Aziza. Saya perkenalkan juga ini ada Bapak Andreas, kemudian dengan kuasa. Ini mau ditarik Sudah? Sudah? Makan dulu, udah semua ya? Ada yang belum? aja mendingan Oke, sudah ya? Oke, baik, saya mulai ya. Sudah, Andres? Ya. Mbak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir di sini hari ini. Kita di hari ini berkumpul di sini. Saya kuasa hukum dari Aziza Salsa. Kemudian juga ada Mbak Aziza. Saya perkenalkan juga ini ada Bapak Andreas. Kemudian dengan kuasa hukumnya. Kemudian ibu dari salah satu terlapor. Hari ini atas laporan kita di kepolisian di Bareskrim Polri terkait dengan penyebaran berita bohong dan juga pencemaran nama baik Aziza Salsa. Hari ini klien kami Aziza Salsa di sini juga Bapak Andreas dan ibu dari salah satu terlapor berkesempatan untuk bertemu, kemudian juga untuk menyelesaikan laporan yang kita laporkan, untuk bermusyawarah, kemudian bermediasi, membicarakan berbagai mungkin hal-hal yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Andreas dan termasuk juga kuasa hukumnya terkait dengan laporan yang saat ini masih berjalan di Bareskrim Polri. Saya akan mulai ini, tapi untuk saat ini kita tidak akan memberikan keterangan apapun. Nanti kita berikan kesempatan kepada Bapak Andreas dan juga kuasa hukumnya, termasuk juga ibu dari salah satu terlapor yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Kemudian seluruhnya kita serahkan, nanti kita menjawab hanya dari pertanyaan rekan-rekan. Jadi mohon bergantian untuk melakukan pertanyaan ya, satu-satu. Jadi kita tidak akan ada sesi kedua, hanya satu sesi. Baik, silakan Pak Andreas atau kuasa hukumnya yang akan menyampaikan terkait dengan hari ini. Oke, terima kasih Pak Ega untuk waktunya, dan selamat siang untuk teman-teman wartawan semua yang sudah menyempatkan waktu di siang hari ini. Dan betul, saya menerima surat panggilan Bareskrim di sekitar 2 minggu yang lalu begitu ya. Dan saya pun udah datang ke pihak Bareskrim untuk melakukan BAP terkait konten yang saya bikin, yang saya buat terkait dengan kasusnya Zize gitu ya. Dan tentunya di BAP tersebut saya sudah menjawab sekitar 20 pertanyaan. Dan sebelum itu juga saya sudah melakukan mediasi secara informal dengan Zize, dan sehingga adanya hari ini gitu. Jadi untuk teman-teman semua, hari ini saya mengucapkan, saya meminta permohonan maaf kepada Azize terkait konten yang saya bikin gitu ya. Dan saya mengakui bahwa konten tersebut sudah memberikan pencemaran nama baik terhadap Zize terkait berita yang sudah cukup simpang siur di luaran. Mungkin dari kuasa hukum saya, Yurinda dan Nomira mau menambahkan? Ya, jadi Pak Andre ini juga udah beritikat baik untuk hadir dalam proses mediasi yang telah diadakan oleh dari pihak Aziza. Jadi kita berharap ke depannya untuk tidak lagi diperpanjang ya. Betul. Jadi biar cepat selesai aja. Iya. Baik, Cukup Pak Ega. Silakan Ibu. Ya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kamera Bu, depan. Ya. Saya ibunda dari terlapor, kasus terlapor yang dilaporkan oleh pihak Aziza. Saya mewakili dari pihak terlapor yang sudah dilaporkan oleh pihak Aziza. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang diberitakan itu memang tidak di cross check dulu oleh pihak terlapor atau dari bagian dari pihak keluarga saya sendiri gitu, yang seharusnya di cross check atau segala macam, tapi ini tidak, bahwa memang itu tidak benar adanya
dan saya sangat minta maaf sekali dengan ini sebagai salah satu pihak dari keluarga terlapor juga kepada pihak keluarga Azizah. Kami mohon dengan sebesar-besarnya agar dimaafkan gitu dan segera diselesaikan sampai di sini agar tidak diperpanjang lagi. Demikian, terima kasih. Abang, mungkin dari Sebentar ya. Silakan. Aziza akan sampaikan sesuatu juga kepada rekan-rekan. Selamat sore semuanya, saya Aziza. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada rekan-rekan telah hadir di sini dan berterima kasih kepada Mas Andre dan keluarga terlapor sudah hadir pada hari ini. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Terima kasih. Oke, baik, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Abang, Silakan. mungkin Satu-satu ya dari sini. dari kedua terlapor ini konkret apa yang harus dilaporkan, fitnahnya seperti apa dan Baik, konten apa yang dilaporkan? Kemudian? Oke. Baik, untuk saudara Andreas, kemudian juga ibu dari salah satu terlapor berinisial N, yang dilaporkan adalah mengenai pencemaran nama baik, kemudian juga penyebaran berita bohong. Namun khusus untuk Mas Andreas dan ibu dari saudari N ini, ada yang kita laporkan atau konten yang memang ternyata tersangkut dari laporan kita adalah konten-konten yang memang melakukan pencemaran nama baik, kemudian juga penghinaan. Ada konten-konten yang bernada penghinaan terhadap Aziza. Tapi kemudian setelah ditelaah lebih jauh oleh penyidik di Bareskrim Polri, hal ini tentunya masih dapat kita berbicara secara kekeluargaan, atau mungkin yang telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri adalah sebuah sistem, yaitu atau sebuah hal yang biasa dilakukan oleh Polri. Kita mengenal yang namanya restoratif justice. Nah, dari awal Mas Andreas kemudian juga ibu dari termasuk juga saudari N ini memang melakukan berbagai hal dalam konteks menunjukkan itikat yang sangat baik, penyesalan, kemudian juga merasa memang apa yang telah dilakukan ini sesuatu yang tentunya dapat menyinggung seseorang, tentunya dapat mencemarkan nama baik seseorang, sehingga Mas Andreas kemudian juga ibu dari saudari N melakukan berbagai hal, mencoba menghubungi pihak kami untuk membicarakan secara kekeluargaan. Nah, itikat baik inilah yang hari ini makanya kita berinisiatif untuk mempertemukan dua orang terlapor ini kemudian dengan Mbak Aziza untuk menyampaikan permintaan maaf, kemudian juga Aziza apakah memaafkan atau tidak, dan ternyata alhamdulillah Aziza dengan segala kerendahan hati dan kebesaran hati juga memaafkan Andreas dan juga saudari N yang diwakili hari ini oleh ibunya, karena memang kebetulan yang bersangkutan masih di bawah umur, sehingga clear segala konten, segala hal-hal yang kemarin disampaikan itu menjadi tidak berlanjut di laporan yang kita sampaikan. Namun kita laporkan 12 akun. Kita laporkan 12 akun, itu masih ada beberapa terlapor lagi yang masih di dalam proses penyelidikan. Di dalam minggu ini Bareskrim Polri kemungkinan akan menaikkan ke tahap penyidikan dan telah menetapkan beberapa terlapor lainnya yang sampai saat ini kami pikir belum menunjukkan itikat baik untuk berbicara dengan kita akan seperti apa, karena
segala sesuatunya tentu kita mengikuti proses yang ditetapkan oleh Barreskrim Polri bahwa restoratif justice atau mediasi difasilitasi oleh Barreskrim Polri juga sudah dilakukan. Namun saat ini hanya Mas Andreas dan ibu dari saudari N yang memang telah mencapai kesepakatan. Kalau yang lainnya kita masih berlanjut. Artinya laporan masih berjalan dan telah saya pikir perlu saya beritahukan kepada teman-teman ini sudah masuk di tahap penyidikan, sehingga apabila ini masih terus berlanjut dan tidak ada kata baik ataupun itikat baik dari yang lainnya, tentunya akan sesaat lagi ada tersangka yang akan disampaikan oleh Barreskrim Polri. Pak,